Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik ini. Ini Ustaz, ini anak bertanya dan ini adalah juga bentuk keresahan anak juga. Masya Allah. Bahwa di dalam kondisi masyarakat dengan pemahamannya yang masih jauh dengan ilmu syar'i, yang masih jauh dengan agama, dan juga mereka masih fanatik dengan dan juga mereka masih mengadopsi kebiasaan budaya nenek moyang mereka. Dan menjadi pertanyaan anak dengan kita juga yang masih pemula, hal apakah yang dilakukan seorang dai supaya memberikan pemahaman bahwa ya, agama atau mereka mengadopsi pemahaman terdahulu ini adalah pemahaman yang keliru dan yang salah. Bagaimana cara seorang dai untuk memberikan edukasi dan memberikan pemahaman ya sunnah, Ustaz. Ya mungkin sekiranya itu singkat pertanyaan dari Ana. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Yang pertama, saya mengapresiasi bahwa ini berangkat dari keresahan. Artinya keresahan melihat kondisi di masyarakat dan itu sudah menjadi modal utama. Ya, kalau kita mau berdakwah, salah satu modal utamanya adalah kita resah dengan kondisi yang ada yang jauh dari tuntunan syariat, kondisi kualitas SDM masyarakat yang masih rendah, atau keresahan-keresahan yang lain. Dan ini salah satu modal penting bagi dai. Sebab kalau dai yang tidak punya keresahan begitu, bisa jadi tidak berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di masyarakat. Apalagi, ini masuk yang kedua, seperti yang diceritakan bahwa ada kebiasaan, ada tradisi masyarakat berpegang teguh dengan sesuatu yang sebetulnya bukan tuntunan syariat. Tentu kita bisa memahami maksud dari pertanyaannya. Tradisi yang dimaksud adalah tradisi yang bertentangan dengan syariat. Tradisi yang tidak sejalan. Kalau tradisi itu sejalan dengan syariat, tentu kita berterima kasih, bahkan kita senang. Misalnya ada tradisi masyarakat kita yang sangat santun dan ramah. Wah, itu semua kita pasti sepakat, karena itu memang sejalan dengan syariat. Tapi ketika muncul tradisi misalnya belakangan sebagian masyarakat jadi beringas, tidak santun, tidak ramah, dan mudah melontarkan cacian, makian. Nah ini kalau itu jadi tradisi, apalagi kalau itu tradisi pada masyarakat tertentu, nah itu yang tentu dimaksudkan sebagai bentuk penyimpangan dari syariat. Nah, kalau kita melihat pertanyaan, nah ini masuk yang ketiga. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai dai ikut terlibat menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Di antaranya, yang pertama, kegundahan atau keresahan yang ada pada dai itu perlu terus dirawat. Sehingga kepekaan itu muncul. Artinya ini menyimpang, ini keliru, ini salah, apalagi kebiasaan-kebiasaan buruk di masyarakat. Dulu di masyarakat Jawa ada kebiasaan molimo misalnya. Artinya kebiasaan pada sebagian tentunya, bahkan sebagian kecil ya, dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Tapi itu ada yang dikenal dengan penyakit masyarakat, ada kebiasaan mencuri, mabuk, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Jadi sebagai dai kita perlu terus merawat keresahan itu, kegundahan itu, sehingga kita berpikir, berupaya untuk mencari solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu membuat list atau daftar. Kira-kira apa saja yang memang jadi persoalan di masyarakat tadi. Misalnya, kalau kita membuat daftar tradisi kebiasaan yang ada di masyarakat itu, apa saja yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan tuntunan Islam. Dan apalagi kalau yang sudah jelas-jelas kemaksiatan dan itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apapun madhabnya. Artinya yang namanya mencuri, korupsi, kemudian mabuk, judi,
terus berzina, dan sekian banyak kemungkaran, bahkan termasuk praktek perdukunan. eh, Kalau dulu ada yang membahasakan cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Nah, akhirnya pakai praktek perdukunan untuk urusan pacaran, pernikahan, dan seterusnya. Nah, ini kalau ada, bagus dibuat daftar. Sehingga nanti kita bisa melihat sebetulnya yang mau kita selesaikan itu berapa banyak. Setelah dibuat daftarnya, ternyata begitu banyak, karena tiap masyarakat pasti beda. Ya, satu dengan yang lainnya. Masyarakat kota dengan masyarakat desa pasti beda. Masyarakat yang berpendidikan dengan tidak berpendidikan pasti beda. Masyarakat nelayan dengan masyarakat yang kebiasaan sehari-harinya bercocok tanam juga bisa jadi ada perbedaan-perbedaan. Nah, setelah dibuat daftar itu, baru nanti kita membuat tahapan berikutnya adalah membuat skala prioritas. Kira-kira yang mau kita selesaikan apa dulu? Misalnya kita lihat yang paling berat, lalu urutan di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya terus sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan semuanya. Nah, dari situ nanti kita akan terbangun kesadaran bahwa mengubah masyarakat itu perlu waktu. Nah, ini perlunya dai punya nafas panjang. Ya, punya nafas panjang memperbaiki kondisi dakwah yang kondisi umat yang perlu sentuhan dakwah yang bisa jadi panjang sekali. Bisa jadi bukan lagi mingguan, bahkan bisa tahunan. Karena daftar yang mau diselesaikannya banyak. Nah, ini poin berikutnya. Jadi akhirnya kita menyiapkan diri bahwa ada beberapa persoalan ini bisa diselesaikan segera dan ada yang perlu waktu yang panjang dan lama sekali. Karena apa? Karena ini sudah menyebar sangat luas, mengakar kuat di masyarakat sehingga tidak mudah diselesaikan. Bahkan kalau tidak hati-hati bisa jadi mendapatkan perlawanan yang luar biasa, sementara ada kemaslahatan yang lain yang diwujudkan tidak terwujud. Nah, poin berikutnya, pada saat kita mengubah itu, yang perlu dipertimbangkan juga adalah prinsip dalam berdakwah, yaitu hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hikmah yang artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk dalam makna hikmah adalah dengan kelemah lembutan. Nah, bisa jadi ada sebagian masyarakat yang memang perlu sentuhan-sentuhan yang muncul dari apa yang mereka saksikan dari sang dai. Dai-nya memberikan keteladanan. Dai-nya bisa juga memberikan solusi. Misalnya begini, kalau di kampung itu sebagian persoalan masyarakatnya berkaitan dengan ekonomi. Bisa jadi sang dai memikirkan solusinya diantaranya apa? Saya juga harus kuat ekonominya. Nah, kuat ekonominya gimana caranya? Ya, bisa dengan berbagai cara. Bisa misalnya dengan cara misalnya ketika eh, masyarakat datang dan bisa bantu pendidikannya atau biaya pendidikannya, biaya sehari-hari, ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipenuhi, maka kita bisa mengupayakan. Nah, di sebagian masyarakat ada yang kondisinya begitu. Maka kita bisa mengukur, kita ini bisa menyelesaikan yang mana. Dan dari daftar yang panjang tadi, setelah dibuat prioritas, kita nanti mengukur kira-kira yang kita bisa selesaikan yang mana. Karena bisa jadi ada yang begini, ada sekian banyak persoalan masyarakat yang kita mengukur bahwa nampaknya kita akan kesulitan kalau kita menyelesaikan yang ini. Tapi yang sana bisa. Nah, kita selesaikan yang bisa dulu. Karena tidak mungkin kita menyelesaikan semua, dan kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan semuanya. Kita punya keterbatasan, akhirnya kita selesaikan sebagian. Nah, ini ada salah satu solusinya. Dan saya punya pengalaman di beberapa kesempatan itu orang datang ya berkonsultasi, tapi juga kadang-kadang datang dan keperluannya pinjam uang. Jadi bukan sekedar datang tanya minta jawaban untuk pertanyaannya, tapi datang tanya minta uang. Ada yang pinjam uang, ada yang minta uang, dan sampai hari ini ada yang ada yang ya punya tanggungan-tanggungan ya. Tapi
Ya berangkat dari firman Allah Ta'ala, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi wa in kana dzu usratin, kalau ada yang sedang dalam kesulitan belum bisa nyaur hutang, melunasi hutangnya ya kita berikan kelapangan. Bahkan ada sebagian mereka yang terheran-heran ketika pinjam kemudian mengembalikan, pada saat mengembalikan itu nggak pakai tambahan apa-apa. Terus sampaikan, ini nggak pakai nambah ya. Bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa dan rasanya aneh karena selama ini mereka dapatkan kalau pinjam uang ke beberapa pihak ya pasti ada tambahannya. Kalau pinjam 1 juta ya kembalinya ya ada tambahannya, entah 1.100.000, 1.050.000 atau berapapun. Nah, ketika pinjam dan kembalinya sama, pinjamnya 1 juta kembali 1 juta, bagi mereka ini sesuatu yang luar biasa. Nah, alhamdulillah dengan itu akhirnya kita juga menjadi jalan untuk bisa memasukkan kebaikan-kebaikan ke masyarakat. Nah, itu salah satu contoh. Bisa jadi tradisinya berubah di masyarakat bukan karena banyak bicara yang kita sampaikan, tapi keteladanan yang kita berikan. Kita bisa menjadi solusi untuk beberapa persoalan masyarakat. Termasuk kita juga terlibat. Nah, ini perlu juga, dai juga perlu terlibat dalam persoalan-persoalan masyarakat. Misalnya pada saat ada kondisi di masyarakat di mana kita perlu hadir, perlu terlibat, maka kita juga perlu hadir. Yang paling gampang biasanya kalau yang berurusan dengan aktivitas harian, misalnya kerja bakti, atau kita nih iuran nih, warga perlu membuat atau melakukan perbaikan jalan kampung, ya kita harus terlibat. Ya, ada yang terlibatnya bahkan kalau kita tadi punya kelebihan harta, kelapangan rezeki yang Allah berikan, kita memberikan lebih banyak dari yang lain. Karena ini maslahatnya untuk orang banyak. Akhirnya orang merasa bahwa dan masyarakat mad'u melihat bahwa dai itu ingin kebaikan untuk mereka. Sampai kebaikan gimana caranya jalan jadi baik. Kalau di kampung itu belum ada ada fasilitas umum, ya kita juga ikut terlibat. Misalnya kalau di kampung tempat saya tinggal ada WC umum, kamar mandi umum. Jadi siapapun bisa mandi di situ, terbuka untuk siapapun. Ya, artinya mau nyuci, mau mandi, mau untuk keperluan yang bersih-bersih bisa memanfaatkan WC umum. Dan kita ikut terlibat, ya. Kadang-kadang terlibatnya ya karena misalnya waktunya nggak bisa, ya kita terlibat ikut berkontribusi. Nah itu ya. Kalau yang dilakukan dalam bentuk dakwah, dalam bentuk nasihat, itu nanti bahasannya perlu melihat apa bentuk dari penyimpangan yang ada di masyarakat tadi. Kadang-kadang misalnya penyimpangan itu masalahnya di tokohnya, bukan di warganya. Nah berarti perlu ada pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, menjalin hubungan. Nanti kita ini masyarakatnya masyarakat yang suka dengan komunikasi yang baik. Jadi perlunya komunikasi terjalin dengan bagus. Ya, kira begitu. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga ini menjadi tercerahkan bagi kita semua dan semoga ilmunya Ustaz bermanfaat bagi kami. Dan kami mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.